Ya, selamat siang pemirsa. Saya di sini hari ini untuk mengenalkan kepada Anda satu program baru di Metro TV. Program ini jelas bukan sembarang program, karena ini merupakan program yang bisa membawa Anda untuk mewujudkan mimpi Anda, bukan saja hanya sekedar menjadi pengusaha, tetapi juga menjadi miliarder. Ya, benar sekali, menjadi miliarder. Itu yang akan ditawarkan oleh program baru kami. Dan ini merupakan program satu-satunya di Indonesia yang bisa menjamin Anda untuk bisa menjadi miliarder. Nama programnya, Anda ingin dengar? Saya sebutkan sekarang, Berani Jadi Miliarder. Iya, Berani Jadi Miliarder. Itu program baru yang akan menghiasi layar Metro TV dalam beberapa waktu ke depan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi, saya yakin Anda pasti ingin tahu bagaimana caranya menjadi miliarder di program ini. Saya bersama Bapak Dedi Teja, yang merupakan penggagas dari program Berani Jadi Miliarder ini, dan juga akan menjadi pendamping bisnis bagi Anda yang nanti akan menjadi pengusaha dan kemudian digiring untuk menjadi seorang miliarder. Pak Dedi, selamat siang. Selamat siang. Nama programnya luar biasa provokatif, Berani Jadi Miliarder. Jadi menantang para pemirsa Metro TV agar mau jadi miliarder, Ya, begitu ya. betul. Ada apa dengan jadi miliarder memangnya, Pak? Ya, sebetulnya ide awalnya adalah saya sebagai pengusaha ingin menciptakan pengusaha. Jadi saya mau menjadi pengusaha super, dan sekarang kita sudah coba jalankan dengan anak buah saya sendiri dan sudah berhasil. Kita ada sekitar 50-60 perusahaan yang bergerak bersama dengan karyawan saya yang saya jadikan miliarder. Dan ini udah sukses. Cita-cita saya ingin membuat miliarder-miliarder lain. Tapi tidak mungkin hanya di dalam grup saya. Nah, makanya tercetuslah ide bagaimana caranya mencari orang-orang yang berani. Karena menjadi miliarder bukan hanya harus berani, tapi juga harus punya kepintaran, harus punya kemauan dan tahan uji. Nah, di sini sewaktu itu saya ajak dari Metro TV bahwa bagaimana kalau misalnya kita membuat satu acara semacam reality show yang bisa membangkitkan pengusaha-pengusaha baru. Jadi kita tidak mengandalkan program pemerintah, tapi kita menciptakan sendiri miliarder-miliarder yang mana bisa mempekerjakan banyak orang. Oke, dari judulnya miliarder, yang saya tahu bahwa Anda akan memberikan dan juga teman-teman ini akan memberikan modal minimal 1 miliar, betul? Yes, betul Pak. Jadi minimal 1 miliar, betul ya? Ya, karena prinsip kita modal ini menjadi satu tantangan utama Pak. Kalau misalnya kita di bawah 1 miliar, kita mendampingin pun menjadi sangat lama. Jadi kita harapkan ini minimal 1 miliar yang kita berikan supaya jelas jenjangnya, mungkin bukan 1 miliar, ini minimal Pak. Jadi ada kemungkinan masih jumlah minimal begitu ya? Bisa 3M, bisa 5M, tapi juga bukan diberikan secara hadiah. Tapi bertahap Pak, sesuai dengan proposal yang diajukan. Oke, jadi intinya jika begitu ini bergantung kepada skala proposal yang diajukan, begitu ya, si ide pemodalan ini. Karena memang modal menjadi masalah utamanya bagi banyak pengusaha, begitu ya. Anda ingin mencoba untuk menjembatani itu semuanya. Dengan cara memberikan modal, ya bukan hadiah, modal, begitu ya Pak ya, 1 miliar paling kecil. Oke, siapa saja Pak yang bisa mengikuti acara ini? Ini acara bisa untuk semuanya. Jadi sebetulnya seperti yang lalu-lalu kita sudah bicarakan, masalahnya ini kita tidak mau orang terjebak setelah jadi karyawan langsung pensiun. Karena waktu sekolah mereka sudah dapat pendidikan secara teori. Betul. Waktu menjadi karyawan sebetulnya mereka mendapat pendidikan sebagai praktisi. Tapi yang disayangkan di sini adalah setelah karyawan langsung masuk ke pensiun. Nah, disinilah sebenarnya peluang yang kita buka sebelum memasuki pensiun. Kenapa tidak usaha dulu sehingga menjadi orang yang sukses, menjadi kaya, baru pensiun. Nah, dia akan nikmatin masa pensiunnya. Tetapi kalau misalnya jadi karyawan langsung pensiun, jadi persiapannya ini berapa banyak yang harus dipersiapkan untuk orang jadi pensiun. Nah, ini yang maksudnya jadi bukan hanya pengusaha yang kita kembangkan menjadi lebih besar. Jadi misalnya orang sebagai profesional pun apabila ingin mengikuti program ini, kita boleh saja. Welcome sekali. Jadi dari semua latar belakang itu bisa ikut ke program ini, begitu Pak ya? Setuju. Ada batasan lain misalnya usia atau
daerah atau apa begitu Pak? Sebetulnya kalau usia kita sebut 35 tahun, tapi itu bukan kata harus 35. Cuman kenapa kita pilih yang 35 ke atas? Karena permasalahan utamanya adalah orang dengan umur 35 kebiasaan sudah mempunyai network. Sudah punya jaringan? Iya, jaringan kerja ada, kenal dengan bank, kenal dengan segala macam, itu penting. Karena yang sekarang kita paling takutin adalah seperti banyak ditulis di buku-buku yang sekarang muncul bahwa orang harus berani bermimpi untuk menjadi pengusaha. Tapi orang lupa mimpi apa yang dia harus pikirkan. Apa mimpi orang bangun tidur mimpi? Atau mimpi orang melamun? Bukan. Sebetulnya yang disebut mimpi itu adalah harapan. Jadi orang ini kalau mau jadi pengusaha, bergaulah dengan sebanyak-banyaknya orang. Nah dari sana mereka akan dapat harapan. Mau jadi apa? Oke. Nah setelah tahu jadi harapan, mereka harus masuk ke stres. Oke, menarik Pak. Ini kita bicara tentang mimpi ini. Saya ingin mencoba mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang mimpi yang tadi Bapak sebutkan. Tapi setelah jeda pariwara Pak, kita harus jeda dulu pemirsa. Anda ingin tahu lebih baik lagi tentang bagaimana caranya untuk menjadi miliarder? Tunggu kami sesaat lagi setelah jeda pariwara.